Suku Loba adalah salah satu dari 56 kelompok etnis yang secara resmi diakui oleh pemerintah Tiongkok. Meskipun jumlah populasinya sangat kecil dibandingkan dengan kelompok etnis lain, suku Loba memiliki identitas budaya dan sejarah yang unik. Loba kadang disebut juga Luoba, tergantung transliterasi Mandarin. Diakui secara resmi sebagai etnis minoritas di Tiongkok pada tahun 1965. Menurut sensus, populasi mereka sangat kecil, diperkirakan sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Tinggal di daerah otonom Tibet, khususnya di daerah tenggara seperti prefektur Nyingchi terutama di wilayah Medok dan Zayu. Wilayah ini berbatasan langsung dengan India dan Bhutan, yang juga menjadi penting dalam konteks geopolitik. Loba adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada berbagai kelompok suku kecil yang tinggal di daerah pegunungan Tibet Tenggara. Nama ini berasal dari bahasa Tibet, di mana Lo berarti selatan dan Ba berarti orang, sehingga secara harfiah berarti orang selatan. Tidak memiliki satu bahasa yang seragam. Mereka menggunakan berbagai dialek yang tergolong dalam rumpun Tibeto-Burman. Karena itu, komunikasi antar kelompok sering sulit tanpa menggunakan bahasa Tibet atau Mandarin sebagai penghubung. Banyak yang menganut kepercayaan animisme, menyembah roh alam, leluhur, dan kekuatan alam. Sebagian juga terpengaruh oleh agama Buddha Tibet, umumnya mengenakan pakaian dari kulit binatang, wool, dan serat tumbuhan. Pakaian mereka mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan pegunungan yang dingin dan lembab. Rumah adat, dibuat dari kayu dan bambu, dengan atap rumbia atau daun lebar, disesuaikan dengan iklim tropis pegunungan. Banyak yang masih hidup dalam sistem klan atau suku kecil, dengan kepala suku sebagai pemimpin adat. Bertani di lereng gunung, menanam jagung, padi, millet. Berbiri dan mengumpulkan hasil hutan adalah kegiatan tradisional yang masih dipertahankan. Beberapa memelihara ternak seperti babi, kambing, dan ayam. Suku Loba termasuk kelompok etnis yang paling sedikit jumlahnya di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberikan perhatian khusus melalui program pembangunan, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan formal masih terbatas, tetapi mulai diperkenalkan melalui sekolah-sekolah desa dan program dwibahasa, Mandarin dan Tibet. Karena mereka tinggal di wilayah perbatasan sensitif antara Tiongkok dan India, suku Loba terkadang menjadi bagian dari wacana geopolitik, terutama dalam sengketi wilayah seperti di Arunachal Pradesh yang diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari Tibet Selatan. Tiongkok menekankan identitas Loba sebagai bagian dari bangsa Tiongkok untuk mendukung klaim kedaulatannya atas wilayah tersebut. Saat ini, suku Loba perlahan mengalami modernisasi, jalan dibangun, listrik tersedia di beberapa desa, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan meningkat. Namun, tintingin dalam mempertahankan bahasa dan budaya mereka tetap besar, karena tekanan asimilasi dan pengaruh budaya Tibet dan Han. Wanita dari suku Loba di Tiongkok memang jarang dibahas dalam literatur umum karena populasi mereka yang sangat kecil dan keterpencilan geografisnya. Namun, dalam konteks budaya dan etnografi, wanita Loba memiliki sejumlah keunikan, kecantikan khas, dan peran penting dalam komunitas mereka. Kecantikan wanita Loba sering digambarkan dengan keunikan khas pegunungan dan keturunan Tibet-Burma. Kulit mereka umumnya sawo matang hingga kecoklatan, karena pengaruh iklim tropis pegunungan dan aktivitas luar ruangan. Bentuk wajah tegas, tulang pipi menonjol, mata tajam dan agak sipit menunjukkan campuran etnis Tibeto-Burma. Rambut umumnya hitam pekat dan tebal, sering dibiarkan panjang atau dikepang dengan hiasan dari manik-manik atau kain tradisional. Tubuh wanita Loba biasanya kecil, ramping, dan berotot, karena mereka terbiasa dengan pekerjaan fisik berat seperti bertani, mengangkat beban, dan berjalan jauh di pegunungan. Mereka memiliki ketahanan fisik yang kuat, bahkan dalam kondisi alam yang ekstrim. Wanita Loba mengenakan pakaian tradisional yang bukan hanya fungsional tapi juga artistik. Terbuat dari wool, kulit binatang, dan kain tenun lokal. Warna yang sering dipakai adalah merah,
hitam, dan coklat tanah. Potongan pakaian biasanya longgar dan hangat, menyesuaikan dengan suhu gunung. Mereka memakai ikat pinggang lebar, kadang dengan keris kecil sebagai bagian dari busana. Wanita Loba suka mengenakan perhiasan dari perak, batu, manik-manik, dan kulit. Anting besar, kalung bertingkat, dan hiasan kepala merupakan bagian penting dari pakaian mereka, yang mencerminkan status sosial atau peristiwa adat. Wanita Loba sangat mandiri. Mereka bekerja di ladang, mengurus rumah, memelihara hewan, bahkan terlibat dalam perdagangan kecil. Dalam beberapa klan, mereka punya suara penting dalam pengambilan keputusan keluarga dan adat. Mereka menguasai pengobatan tradisional, mengenali tanaman obat, serta punya keterampilan dalam tenun, anyaman, dan kerajinan tangan. Warisan budaya mereka dilestarikan lewat nyanyian, cerita rakyat, dan ritual kepercayaan yang sering dipimpin oleh para perempuan tua. Dalam budaya Loba, kecantikan tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi dari kemampuan bertahan hidup di alam liar, kecerdikan dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari, kesetiaan dan kemampuan menjadi ibu yang baik dalam keluarga besar klan mereka. Saat ini, wanita Loba mulai terpapar dunia luar. Beberapa generasi muda belajar di sekolah yang mengajarkan Mandarin dan mengenal gaya hidup urban. Namun, banyak wanita tetap bangga pada identitas budaya dan warisan leluhur mereka, dan berusaha mempertahankan busana, bahasa, dan tradisi mereka meskipun tintingan modern semakin kuat. Wanita dari suku Loba memiliki kecantikan yang alami, kuat, dan membumi, mencerminkan kehidupan yang menyatu dengan alam dan budaya tradisional. Kelebihan mereka terletak pada fisik yang tangguh, kecantikan eksotis khas pegunungan, keahlian tradisional, dan peran penting dalam budaya serta ekonomi komunitas mereka. Di balik kesederhanaan dan keterpencilan mereka, terdapat kekayaan nilai yang layak dihargai dan dilestarikan. Sejarah dan asal-usul suku Loba di Tiongkok merupakan bagian dari warisan budaya yang unik dan relatif sedikit diketahui karena keterpencilan geografis dan kecilnya populasi mereka. Namun, melalui catatan sejarah lokal, antropologi, serta studi etnografi, kita bisa memahami latar belakang suku ini secara lebih komprehensif. Loba kadang ditulis Luoba, berasal dari bahasa Tibet. Lo berarti selatan. Ba berarti orang. Maka secara harfiah berarti orang dari selatan. Nama ini bukan nama asli mereka, melainkan sebutan yang digunakan oleh orang Tibet untuk menyebut berbagai kelompok etnis kecil yang tinggal di wilayah selatan Tibet, terutama di kawasan pegunungan dekat perbatasan India dan Bhutan. Suku Loba tidak berasal dari satu kelompok tunggal, melainkan merupakan gabungan beberapa kelompok suku kecil. Mereka diyakini merupakan penduduk asli wilayah perbatasan selatan dataran tinggi Tibet yang berasal dari rumpun bahasa Tibeto-Burman, bagian dari keluarga besar Sino-Tibet. Memiliki kemiripan budaya dan bahasa dengan suku-suku di Arunachal Pradesh, India Timur Laut, seperti suku Mismi, Monpa, dan Adi, yang menunjukkan bahwa leluhur mereka kemungkinan berasal dari wilayah yang kini berada di lintas batas Tiongkok-India. Sebagian besar suku Loba tinggal di wilayah prefektur Nyingchi, terutama di Medok Motuo, Zayu. Ini adalah wilayah terpencil, berhutan lebat, dan terjal di tenggara daerah otonomi Tibet, berbatasan dengan India dan Bhutan. Wilayah ini dulunya sulit diakses dan relatif terisolasi, sehingga budaya mereka berkembang secara mandiri selama berabad-abad. Dalam sejarah, suku Loba tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan langsung kerajaan Tibet, tetapi memiliki hubungan dagang dan budaya dengan orang Tibet. Mereka menukar hasil hutan dan barang-barang lokal seperti madu, jamur, kulit binatang dengan garam, teh, dan kain dari dataran tinggi Tibet. Meskipun mereka punya kepercayaan animisme sendiri, pengaruh agama Buddha Tibet juga masuk dalam beberapa aspek adat dan simbolik. Karena wilayah mereka berbatasan langsung dengan Arunachal Pradesh, banyak sejarawan dan antropolog menduga bahwa leluhur Loba mungkin bermigrasi dari India Timur Laut atau kawasan hulu Sungai Brahmaputra.
Beberapa budaya dan bahasa mereka lebih dekat dengan kelompok etnis di India bagian timur laut daripada dengan Tibet atau Han Tiongkok. Ini juga menjadikan suku Loba bagian dari wacana geopolitik modern karena Tiongkok mengklaim Arunachal Pradesh sebagai bagian dari Tibet Selatan, dan menyebut bahwa Loba adalah penduduk asli wilayah tersebut. Pada tahun 1965, pemerintah Tiongkok secara resmi mengklasifikasikan Loba sebagai salah satu dari 56 etnis minoritas nasional. Sebelumnya, mereka belum memiliki pengakuan administratif yang jelas, karena banyak hidup terisolasi di hutan dan pegunungan. Setelah pengakuan resmi, pemerintah mulai membangun infrastruktur dasar, mendirikan sekolah dan pusat layanan kesehatan, dan mendukung pelestarian budaya Loba melalui lembaga-lembaga lokal. Hidup dalam komunitas kecil yang dipimpin oleh kepala klan atau pemimpin adat. Bahasa mereka termasuk dalam subkelompok bahasa-bahasa non-Tibet di Tibet, dengan banyak ragam lokal yang sulit saling dimengerti. Kepercayaan tradisional adalah bentuk animisme, mereka menyembah roh-roh alam seperti gunung, sungai, pohon besar, dan nenek moyang. Tidak semua Loba mengenal sistem tulisan sebelum modernisasi. Sejak 1980-an dan terutama abad ke-21, suku Loba mulai diperkenalkan dengan dunia luar. Diberi akses ke pendidikan bilingual, bahasa Mandarin dan Tibet. Didorong untuk bergabung dalam pembangunan sosial ekonomi lokal. Budaya mereka diperkenalkan sebagai bagian dari pariwisata budaya dan kebijakan etnis bersatu oleh pemerintah Tiongkok.